sudah dimulai. Satu. Hari ini saya juga bisa memberikan satu sesi yang insya Allah bisa menjadikan pencerahan buat rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi yang sedang itu menempuh atau menjalankan skripsi. Nah, sebelumnya juga kami ucapkan salawat dan salam untuk selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Saya ucapkan juga selamat berpuasa kepada seluruh mahasiswa dan Bapak Ibu semua. Semoga kita tetap juga tertib dan disiplin mengikuti berbagai macam protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kondisi pandemik ini, dan kita tetap produktif dan semangat. Kalau saya lihat jumlah peserta yang nyaris ini mendekati 600, ini artinya ini benar-benar mahasiswanya produktif dan semangat semua ya. Aduh, alhamdulillah. Amin. Ini saya langsung merinding loh Pak, beneran. Langsung, waduh, ini 600 gitu ya. Insya Allah tidak ada kendala akses, karena biasanya suka lagging ya ketika kita menggunakan teknologi. Baik, kalau gitu saya akan mulai saja. Mungkin bisa. Mohon izin Bu Dokter, ya? Narasumber, videonya bisa ditampilkan. Boleh. Mohon izin, ya. Biar teman-teman mahasiswa bisa melihat juga. Sudah Pak, terlihat ya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Oke, baik. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Ya, baik. Oke, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdani. Bisa next? Ya. Selanjutnya ya. Ini saya yang tadi Pak sebelumnya. Ya. Jadi mungkin di awal rekan-rekan mahasiswa, saya ingin menyampaikan dulu ini sekedar refreshing sebelum kita lebih lanjut mungkin membahas atau melakukan eksplorasi terhadap riset. Ada sedikit hal yang perlu mungkin kita sadari bersama. Mengapa sih kita perlu melakukan riset? Karena saya sebut di sini riset dalam bisnis karena saudara-saudara sekalian adalah bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi tentunya ini bersifat umum ya. Mengapa sih kita sebenarnya perlu melakukan riset? Mudah-mudahan alasannya bukan karena kalau tidak nggak bisa ngambil ijazah, Bu. Jadi alasannya memang ada alasan yang signifikan mengapa kita perlu melakukan atau mengambil riset ini. Next, Pak. Ini saya minta maaf ya, jadi minta tolong untuk mengoperatkan slide-nya. Oke, nggak apa-apa. Ya, riset dalam bisnis seperti kita ketahui macam-macam riset bisa terkait dengan fungsi finansial, bisa juga terkait dengan fungsi marketing, tentu terkait dengan fungsi SDM, operational, dan seterusnya. Akan tetapi satu hal yang perlu kita highlight di dalam riset, bisnis khususnya, riset bisnis ini sebenarnya adalah upaya untuk bisa kita memberikan atau mempunyai acuan dalam kita melakukan strategic decision making. Apa maksudnya strategic decision making, saudara-saudara? Strategic decision making ini adalah ketika kita melakukan satu opsi implementasi strategi, ini tidak berdasarkan satu keinginan pribadi atau subjektivitas, tapi semuanya adalah berdasarkan data dan fakta. Ya, data dan fakta-fakta inilah yang membuat riset di dalam bisnis ini penting. Jadi saya ingin mengingatkan saja bahwa apapun topik dan tema yang saudara-saudara ambil, upayakan bahwa topik itu ada atau terkait dengan decision making yang akan diambil apakah oleh entity, apakah bermanfaat juga untuk consumer, ya, atau konsumen, yang dalam hal ini tentu ketika bicara konsumen terkait juga dengan pemilik perusahaan yang sangat bergantung kepada keberadaan konsumen. Kurang lebih itu yang akan saya sampaikan di slide ini ya. Jadi karena ini pemaparannya adalah di depan seluruh mahasiswa yang sedang melakukan skripsi ya. Kemudian hal yang penting lainnya adalah apa sebenarnya kaitan riset dengan keilmuan. Nah, apa sebenarnya hubungan antara ilmu, penelitian, dan ada kebenaran. Nah, mungkin kalau kita eksplor atau kita kaji lagi lebih lanjut,
ini ada kaitannya dengan filsafat ilmu ya. Jadi ada yang namanya filsafat ilmu yang kalau teman-teman sempat atau saudara-saudara rekan-rekan mahasiswa sempat mendengar ada epistemologi, aksiologi, ontologi, itu adalah bagian-bagian atau yang ada di dalam filsafat ilmu. Jadi artinya, boleh next Pak? Oke, artinya penelitian yang kita lakukan ini adalah sebenarnya merupakan satu proses. Proses yang dilakukan tentu secara sistematis dan hasilnya adalah ilmu. Kemudian penelitian tersebut ditambah ilmu, ilmu juga masih bisa menjadi proses karena ilmu berkembang hingga menjadikan suatu hasil atau kebenaran. Walaupun memang suatu kebenaran ini ketika kita telusuri lagi, nanti banyak sekali ya terminologi dari kebenaran itu sendiri. Tapi sekali lagi saya ingin sharing saja atau ingatkan bahwa itu terkait dengan filsafat ilmu. Nah, di dalam filsafat ilmu ini ada satu thinking proses. Nah, ini yang harus rekan-rekan mahasiswa sadari bahwa di dalam memulai skripsi atau bagian dari riset, sebaiknya proses berpikir ini kita jalankan atau kita pahami dengan sangat baik. Ketika misalnya kita memulai atau mengidentifikasikan masalah. Tentu di sini, di tahap ini, kita tidak bermaksud mencari masalah, ya, karena sekali lagi riset yang baik apabila kita mampu atau bisa mengidentifikasi problem itu dengan baik. Kalau saudara-saudara pernah mendengar kata fenomena, ini merupakan kalau menurut saya menjadi satu acuan yang baik, gitu ya, untuk bisa sebelumnya Pak, mohon maaf, yang masih ya di sini di proses berpikir. Jadi ini menurut saya yang sangat penting dan kadang-kadang kalau saya sedang membimbing mahasiswa di sininya bisa 1 bulan nih saudara-saudara, karena agak bingung sebenarnya masalah apa yang harus saya fokuskan begitu misalnya, atau saya nggak paham Bu posisi masalahnya atau masalahnya ada di mana. Nah, untuk itu mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara bisa memulai juga dengan melakukan identifikasi terhadap itu tadi fenomena. Apa sebenarnya fenomena itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita suka keliru mengidentifikasikan atau menginterpretasikan fenomena. Apakah fenomena itu masalah? Ternyata fenomena itu bukan merupakan masalah inti yang mau kita saudara-saudara. Jadi fenomena itu sebenarnya adalah merupakan kondisi di mana atau gejala di mana bisa memberikan indikasi-indikasi terhadap masalah yang sebenarnya perlu kita kaji atau kita teliti. Jadi contohnya begini, ketika sebelum contoh mungkin saya ambil 2 juga ya, 2 jenis atau 2 fenomena, dua jenis fenomena. Fenomena yang pertama tadi kita tahu ya, fenomena itu bukan masalah tetapi gejala yang mampu memberikan indikasi bahwa ini pasti ada masalah. Fenomena tersebut sebenarnya bisa dibagi 2, yaitu fenomena yang terjadi yang menimbulkan keingintahuan. Contoh misalnya kita ingin tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Atau yang kedua, fenomena yang terjadi di mana fenomena tersebut memberikan informasi terhadap perbedaan antara harapan dan kenyataan. Jadi nanti saudara-saudara bisa paham contohnya gimana itu Bu. Yang pertama misalnya fenomena yang timbul karena kita ingin mengetahui sesuatu. Contoh tidak jauh-jauh di era pandemik ini misalnya beberapa bisnis mengalami slowdown bahkan tutup ya, bahkan tidak bisa beroperasi, sustainability terganggu. Nah, ini kita ingin melihat, mengetahui apa yang bisa dilakukan misalnya oleh UMKM atau UKM ya, atau berbagai macam entity bisnis di dalam menyelesaikan atau di dalam melakukan mitigasi masalah atau krisis, sehingga mereka bisa menyiapkan ketika
mengimplementasikan strategi ketika krisis berakhir. Nah, kita tahu bersama ya bahwa krisis ini tentu ada akhirnya. Kemudian yang kedua tadi fenomena yang menunjukkan kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, contohnya apa? Misal di satu proses bisnis, kita untuk bisa meningkatkan jumlah konsumen misalnya, tentu manajemen melakukan upaya-upaya yang terkait dengan fungsi manajemen seperti upaya marketing misalnya, atau upaya pemasaran. Kita sudah melakukan spending cukup besar atau mengeluarkan uang yang cukup besar untuk bisa melakukan promosi misalnya, akan tetapi kenyataannya setelah sejumlah dana investasi yang kita keluarkan untuk bisa melakukan atau menarik minat konsumen, ternyata pada kenyataannya sebulan atau 2 bulan kemudian ini tidak menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Nah, ini yang kita sebut juga sebagai fenomena yang menunjukkan perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi contoh-contoh penjualan, kenapa penjualan itu rendah, kenapa banyak komplain misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, sementara yang keingintahuan misalnya seperti teman-teman rekan-rekan atau saudara-saudara ketahui misalnya beberapa waktu yang lalu cryptocurrency sudah digunakan oleh beberapa negara untuk sebagai alat tukar maupun sebagai tujuan investasi jangka panjang. Nah, kita ingin tahu apakah di Indonesia, apakah market di Indonesia responnya positif untuk bisa menjadi bagian dari proses bisnis. Ini yang kita sebut sebagai fenomena yang menimbulkan keingintahuan. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya, mudah-mudahan. Ini karena 600 interaksinya, jadi saya sudah bisa membayangkan ya kalau di ruangan dengan 600 seperti apa. Tapi mungkin nanti Bapak Dr. Hambani berkenan tentu memfasilitasi ketika nanti saudara-saudara memiliki pertanyaan. Nah, sehingga yang masalah yang poin dalam thinking proses ini adalah sebenarnya fenomena ya, saudara-saudara. Nah, kemudian kita ingin tahu ya, dari tidak tahu tentu kita ingin tahu ya, kita ingin melakukan atau mendapatkan pemecahan masalahnya. Nah, dalam proses mencari tahu ini itu kalau di dalam filsafat ilmu tadi adalah epistemologi ya. Jadi bagaimana epistemologi ya. Jadi bagaimana kita mencari tahu. Jadi riset ini berproses ya, saudara-saudara. Jadi nggak bisa juga saudara-saudara langsung mengidentifikasi terus langsung bisa melakukan pemecahan masalah. Karena kalau itu terjadi artinya itu bukan riset ya. Jadi artinya itu bukan satu proses penelitian. Nah, dalam proses pencaritahuan tersebut ya, tentu harus kita uji ya, karena yang dasar-dasar riset nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan, tidak bisa berdasarkan subjektivitas, tidak bisa berdasarkan feeling semata, atau tidak bisa juga hanya berdasarkan rekomendasi seseorang yang tidak relevan dengan bidang yang akan atau area yang akan kita kaji lebih jauh. Hingga akhirnya tentu kita harus memberitahu fasenya ya, memberitahu dalam bentuk kesimpulan. Nah, bahkan mungkin nanti kalau saudara-saudara sudah selesai proses skripsinya, beberapa yang memenuhi kriteria, bahkan hasil riset saudara-saudara itu sudah bisa dipublikasikan secara luas. Jadi tidak hanya tersimpan di repository kampus misalnya, tetapi juga bisa dipublikasikan di berbagai jurnal, ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kurang lebih itu di dalam thinking process. Silakan saudara-saudara apabila di proses ini nanti saudara-saudara ingin menanyakan sesuatu, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Jadi nanti saya bisa jelaskan atau bisa eksplor lebih lanjut. Boleh minta tolong dilanjutkan, Bapak? Ya, ini salah satu filsuf tentu ya, yang cukup terkenal sebenarnya. Beliau menggali tentang ilmu pengetahuan atau memberikan satu statement gitu ya, yaitu René Descartes ya, itu tahun
1596. Statementnya sangat terkenal sekali, yaitu cogito ergo sum, bahwa manusia saat itu ya, saudara-saudara, saat itu manusia itu dianggap ada apabila mereka berpikir dan berkontribusi. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa filsuf-filsuf, memang kebetulan memang asalnya dari Yunani, tapi saya juga sangat yakin bahwa banyak juga ya ilmuwan-ilmuwan Islam juga yang luar biasa memberikan kontribusi ke dalam keilmuan. Tapi kebetulan di sini filsuf Yunani ini yang filosofi atau statementnya cukup terkenal, yaitu saya berpikir ya, dalam proses berpikir tersebut maka saya ada, karena yang bersangkutan memberikan kontribusi terhadap perbaikan satu environment atau satu sistem. Boleh next, Pak? Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Yang saya bisa lihat cuma wajahnya Bapak Dr. Hamdani. Tolong ingatkan saya ya Pak, kalau terlalu cepat gitu bicaranya. Oke. Apakah mungkin kita melakukan riset di era pandemik? Beberapa orang atau bahkan tidak sedikit dari mahasiswa saya juga menyampaikan saya bahwa Bu, susah Bu riset di era pandemik karena nggak ada akses, karena susah bertemu dengan narasumber, karena ini, itu, dan seterusnya. Padahal jauh sebelum pandemik, sebenarnya riset-riset itu sudah dikelola dengan satu metodologi atau survei yang sudah bisa dideliver secara online. Jadi artinya harusnya pada saat PSBB ini, di mana semua orang produktif di dalam rumah, harusnya survei atau kuesioner-kuesioner yang disampaikan oleh saudara-saudara dalam kaitan riset harusnya juga tidak menjadi masalah. Nah, bahkan ada beberapa lembaga, boleh next Bapak, ada beberapa jurnal bereputasi internasional seperti Elsevier. Kalau saudara-saudara nanti berniat untuk melakukan eksplorasi riset atau mempublikasikan riset tersebut ke dalam satu publikasi di mana semua orang di dunia bisa melihat hasil riset saudara, itu saat ini Elsevier bahkan mengundang seluruh researcher itu, saudara-saudara, tidak harus dosen ya, tidak harus professional researcher, tetapi juga adalah mahasiswa, seperti juga saudara-saudara sekalian. Jadi bahkan mereka mengundang ya, ada disebut di situ call for papers ya, jadi artinya mengundang saudara-saudara untuk isu-isu yang terkait dengan pandemik ini ya, karena sekali lagi sebenarnya banyak sekali riset-riset yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemik. Boleh next, Pak? Ini salah satu juga amanat yang disampaikan oleh Kemenristek BRIN, ya, bukan Dikti lagi ya, sekarang Kemenristek BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan Kemenristek BRIN, saudara-saudara, memfasilitasi kita semua, karena kalau dilihat di situ ya, penggiat iptek, mahasiswa, pakar industri, masyarakat umum, untuk terus berinovasi. Apakah hanya ide? Ini luar biasa loh, saudara-saudara. Ini hanya saja sayangnya ini sudah berakhir ya, karena berakhir kalau tidak salah di April bulan lalu. Jadi Kemenristek BRIN ini memberikan apresiasi buat kita semua, akademisi, penggiat riset dan seterusnya, bahkan masyarakat umum, apabila memiliki ide, memiliki satu solusi, membuat platform apapun dalam bentuk sederhana sekalipun, selama itu terkait dengan pandemik ya, baik itu manajemen, pengendalian virus, tentu karena kita di Fakulti Bisnis dan Ekonomi mungkin bukan terkait dengan pengendalian virus ya, atau pencegahan virus bisa lah ya, dengan atau melalui satu komunikasi ya, memberikan informasi atau komunikasi. Mitigasi masyarakat bisa ya, memotivasi, memberikan anjuran dan seterusnya. Nah ini Kemenristek BRIN memberikan apresiasi yang besar, dan ini juga menjadi satu agenda yang sangat penting di kementerian ini, atau Kementerian Pendidikan. Boleh next, Pak? Bapak, mohon maaf, boleh di slide selanjutnya.
Pak Hamdani boleh bantu untuk slide selanjutnya, Pak? Bapak atau ada Bapak Ibu, mohon maaf, saya bisa dibantu untuk ke slide selanjutnya. Ya, ini mungkin sedang. Mohon maaf, saudara-saudara, ini sepertinya mungkin ada yang bisa bantu, mungkin saudara-saudara mahasiswa bisa mengingatkan mungkin tim panitia untuk slide selanjutnya. Aduh, saya senang sekali tuh langsung ketiduran ya mungkin. Aduh, kemana ini ya, tolong. Saya sebenarnya punya sih materinya, cuma ini harus di stop screen atau saya coba share screen ya. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Sebab biasanya kalau ada hostnya yang akan share screen, saya tidak bisa share screen. Ya. Oh, ini maksudnya saya aja yang share screen kali ya. Oke deh, saya share screen ya, saudara-saudara. Maaf sebentar. Bu, nanti yang anotnya dimatikan saja, Bu, ya? Apanya, Pak? Yang anotnya dimatikan, jadi biar tidak ada yang coret-coret gitu. Oh iya, betul. Oke. Iya, betul. Ini coret-coret. Nah, itu. Yang anotnya dimatikan saja. Letaknya di view, ada di option, Bu. Iya. Ini sebentar ya. Ini saya matikan. Sopan. Astaga. Saya sudah matikan Bapak sebenarnya. Oke, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Ya, ini kenapa banyak anotnya? Jadi gini. Iya, saya padahal udah cukup ini sih, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Bu, bisa dilanjutkan. Oke. Bentar ya, Pak. Kenapa saya tidak bisa menggeser nih? Bentar ya, Pak. Saya ulang lagi deh. Saya nggak bisa geser. Oke. Ya, tadi sampai di sini ya. Oke. Baik, ini tadi sampai di sini ya, rekan-rekan. Jadi ini adalah salah satu upaya juga yang dilakukan oleh Kemenristek. Nah, ini beberapa contoh. Ini mohon maaf sekali tidak bermaksud menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi saya belum sempat ini hanya copy paste dari beberapa judul atau topik riset mahasiswa di SGU yang kebetulan saya bimbing. Ini mereka berfokus kepada pandemik ya, jadi maksudnya mengambil fenomena di era pandemik. Yang pertama, ini sekedar contoh saja, saudara-saudara, ada beberapa yang melakukan investigasi terhadap tourist behavior, ya millennial tourist behavior dalam kondisi krisis. Jadi mereka melihat ada nggak sih perubahan perilaku dari para milenial ini terkait dengan tourism activity, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada contoh yang terkait dengan pandemik ini, riset yang terkait dengan leadership ya. Berubah nggak nih kepemimpinan transformational leadership ini di era COVID ya, karena beberapa pemimpin kan harus tetap melakukan koordinasi dan seterusnya. Nah, apakah ini berubah modelnya? Kemudian ada juga terkait dengan mitigasi
krisis di satu destinasi wisata, karena kita tahu destinasi wisata udah pasti semuanya kolaps, semuanya tidak bisa berlanjut. Nah, ini juga dilakukan analisis gitu ya terhadap step-step mitigasi yang dilakukan oleh pemerintahan maupun oleh pengelola destinasi wisata. Ada juga terkait dengan hotel, ini sangat memprihatinkan ya saudara-saudara, karena kita tahu hampir lebih dari 10 juta karyawan di perhotelan itu semuanya dirumahkan karena tidak ada tamu, dan memang terkait juga dengan protokol-protokol security yang sudah ditetapkan pemerintah. Atau bahkan yang terkait dengan e-commerce, ini juga cukup challenging, cukup menantang, ingin mengetahui ekspektasi konsumen seperti kita berubah nggak ya ketika COVID. Mungkin sebelum COVID menggunakan e-commerce kita hanya browsing terkait dengan produk-produk tanpa memperhatikan aspek-aspek lain, seperti kalau di sini yang diperhatikan adalah aspek online food delivery prosesnya. Nah, ini fenomena-fenomena ini menjadi sangat menarik, dan saya yakin saudara-saudara juga telah memulai atau telah memiliki banyak materi-materi atau topik-topik yang menarik di luar COVID maupun yang terkait dengan pandemik ya. Nah, sehingga apa sebenarnya penelitian tersebut ya saudara-saudara? Nah, ini saya sampaikan bahwa penelitian adalah tidak lain merupakan kegiatan manusia ya dalam melakukan penyelidikan intelektual bertujuan menemukan dan merevisi pengetahuan tentang berbagai aspek di dunia. Yang mau saya tegaskan di sini adalah yang tadi awal ya, mudah-mudahan apapun topik yang saudara-saudara jalankan atau sudah saudara pilih, mudah-mudahan itu mengandung posisi atau mampu mengidentifikasikan fenomena dan problem dengan sangat signifikan, ya. Karena sekali lagi bagian chapter 1 itu adalah berisi proses berpikir kita atau proses mengidentifikasikan riset kita agar riset kita berkontribusi atau bisa membantu pemecahan masalah. Nah, ini satu proses yang kita jalankan, saudara-saudara, dalam melakukan riset. Pasti saudara-saudara sudah lakukan, seperti melakukan definisi atau perumusan masalah. Saya ingatkan kembali bahwa perumusan atau perumusan masalah atau pendefinisian masalah ini biasanya cukup lama ya diidentifikasi. Jadi saya sih sarankan kalau saudara-saudara belum mulai, proses ini sudah harus dimulai atau didiskusikan dari sekarang. Saya rasa seluruh dosen senang sekali kalau diajak diskusi mahasiswanya untuk bisa mengidentifikasi atau merumuskan masalah ini berdasarkan fenomena yang terjadi. Tadi saya sudah berikan contoh ya, fenomena dan masalah. Kemudian studi pendahuluan, ini yang membuat riset kita menjadi ilmiah, karena tidak boleh riset itu hanya berdasarkan feeling. Jadi kita juga harus melakukan komparasi terhadap studi-studi terkait yang dilakukan sebelumnya. Kita tidak bisa klaim bahwa studi ini baru. Yang saya lakukan pandemik ini beneran baru. Mungkin pandemiknya baru ya, tetapi misalnya crisis management itu sudah pernah dilakukan atau banyak sekali studi-studi yang terkait dengan crisis management. Karena kita tahu crisis world crisis atau global crisis itu banyak sekali dari mulai tahun 98 bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian perumusan hipotesis ya, apa itu hipotesis nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi ini yang utamanya adalah ini terkait dengan pengujian ya, pengujian, karena hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus kita uji. Ya, apakah data empirical kita bisa diterima atau ditolak? Untuk itu kita wajib melakukan perumusan yang nantinya akan diuji. Kemudian masuk ke dalam pengumpulan data, ya tentu kita harus mengkolek data, apakah itu kuantitatif atau apakah itu kualitatif. Kita akan melakukan pengkolekan data. Dari pengumpulan data ini tentu ini terkait dengan populasi, berapa jumlah sampelnya, dari populasi berapa dan seterusnya. Instrumen penelitian, tentu ketika kita melakukan proses data collection atau pengumpulan data, tentu instrumennya, alat-alatnya juga harus kita siapkan. Jangan sampai data kita tidak valid ya. Saya ambil contoh misalnya gini, saudara-saudara. Kita tidak mungkin let's say mengukur
berat badan kita misalnya dengan menggunakan kilogram timbangan, dengan menggunakan sentimeter. Nah itu contoh validity, reliability yang harus benar-benar kita perhatikan sebelum riset dimulai. Jadi jangan sampai kita melakukan atau menentukan alat ukur yang salah ya dalam menguji hipotesa tersebut. Nah selanjutnya, proses selanjutnya adalah yang di warna hijau adalah analisis data. Ya, jadi sebelum data itu dianalisis, alat-alatnya sudah disiapkan, validity dan reliability-nya juga sudah diuji. Baru kesimpulan dan penyusunan laporan. Nah, ini adalah pengertian tentang metodologi penelitian yang tadi saya sudah sampaikan sekilas ya, bahwa tadi metodologi adalah cara, jadi caranya harus sistematis. Di slide berikutnya mungkin nanti lebih jelas ya. Di penelitian ilmiah ini tentu yang kita jalankan adalah penelitian ilmiah saudara-saudara. Jadi bukan penelitian hanya sekali lagi misalnya mohon maaf sekedar menggugurkan tugas atau menggugurkan syarat Anda semua lulus. Nah itu tentu hal yang tentu tidak kita inginkan. Untuk itu banyak penelitian-penelitian kita sebut sebagai penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah tentunya harus mengandung kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah artinya mengandung logika, harus rasional, seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Jadi sistematis, tidak boleh saudara langsung mengidentifikasi fenomena dan masalah, kemudian jumping lompat ke analisis data. Ya, sistematis artinya itu tadi ya, bertahap sesuai dengan kaidah-kaidah satu riset. Kemudian menggunakan metode. Kita tahu apakah metodenya ini misalnya sebelum menggunakan metode kita identifikasikan apakah riset ini termasuk kategori riset deskriptif kah? Apakah kausal, kita akan melihat sebab akibat, ataukah kita lagi atau sedang melakukan komparasi, membandingkan antara before COVID dengan post COVID misalnya. Dan harus mengandung objektivitas serta berlaku umum atau universal. Artinya riset ini bisa diuji dalam satu kondisi pasar atau kondisi negara yang berbeda. Nah ini yang saudara-saudara patut pahami bahwa riset itu harus ilmiah. Nah, sering sekali kita menggunakan tingkatan RAS ya, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional kita tahu bersama ya, itu artinya harus logis ya, tidak mungkin riset hanya sekedar fun, karena di SGU ada nih Bapak Ibu, kita menyelenggarakan fun science gitu ya misalnya, tapi itu risetnya untuk anak-anak SMA supaya mereka menyenangi riset. Risetnya lucu-lucu ya, misalnya kaitan misalnya tidur dengan mimpi dengan motivasi. Nah itu yang sebenarnya ini antara karena memang judulnya dikemas dalam satu event disebut fun science, nah sehingga cerita-ceritanya kurang rasional gitu ya. Nah tapi kalau riset ilmiah yang kita lakukan atau yang saudara lakukan tentu riset-riset rasional. Atau kita sebut juga riset ini bisa memiliki ciri ilmu lainnya yaitu bersifat empiris. Ya. Empiris artinya sudah tahu ini bisa diidentifikasi atau diidentify dengan panca indera kita melalui observasi. Ya. Jadi dilakukan observasi yang bisa diidentifikasi oleh panca indera kita. Sistematis tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi harus berurut ya, runut ya sesuai kaidah-kaidah. Bab 1 isinya background, di situ ada gap, ada fenomena, kemudian bab 2 dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan tentang tujuan. Nah, ini tujuan riset secara umum ya yang sedikit saya share untuk kita ingat bersama bahwa di dalam riset bisnis sebenarnya ini riset secara umum juga ya, bahwa tujuan riset bisa melakukan penemuan. Penemuan ini yang kita sebut to invent. Nah, biasanya memang penemuan-penemuan ini more into researcher yang non-social science ya, yang dia menemukan berbagai inovasi ya, atau menemukan berbagai macam vaksin misalnya dan seterusnya. Ini biasanya
teman-teman non science ya, non business maksudnya, non social science yang melakukan. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan pembuktian atau verifikasi. Ya misalnya kita melakukan peramalan, ini penjualan kita dengan data 10 tahun ke belakang bisa nggak diprediksi? Ya, kita verifikasi dan kita prediksi. Ini yang kita sebut sebagai pembuktian. Atau benar nggak ada hubungan, misalnya ya saudara-saudara, antara motivasi dan kinerja karyawan. Kita ingin membuktikan sejauh mana korelasi dan influence atau pengaruhnya dari satu variabel X ke variabel Y misalnya. Nah ini poin pembuktian. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan. Ini artinya to develop di dalam bisnis misalnya. Saya ambil contoh pengembangan bisnis model. Contoh, saudara-saudara ingat misalnya ketika pertama kali Gojek hadir di Indonesia, mereka melakukan pembangunan atau pengembangan bisnis model. Mereka tidak menginvest sejumlah armada untuk mengembangkan bisnis, tetapi mereka mengajak mitra, ya mitra-mitra atau para Gojek driver yang mereka consider sebagai mitra untuk bisa sharing economy, jadi berbagi profit, berbagi margin, itu adalah satu konsep bisnis atau bisnis model yang baru, ya misalnya. Ini salah satu contoh tujuan riset dari berbagai macam aspek ya, ada 3 aspek terkait dengan tujuan riset. Nah ini jika riset sesuai dengan atau diklasifikasikan sesuai dengan tujuan, ya ada riset murni atau kita sering dengar pure atau basic research, ya biasanya riset-riset ini adalah untuk mendalami atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau mungkin men-challenge teori tertentu udah nggak valid lagi. Nah kemudian mereka melakukan pengembangan teori lama menjadi teori-teori yang lebih baru. Nah saya sih melihatnya kebanyakan sebagai contoh mungkin yang ada di kampus kami itu banyak sekali kalau di Fakultas Bisnis dan Ekonomi masuk ke dalam penelitian terapan, saudara-saudara. Nah penelitian terapan ini dilakukan untuk mendapatkan atau membantu melakukan pemecahan masalah. Ya seperti misalnya kita lihat ada satu entity bisnis yang tingkat komplainnya sangat tinggi. Distribusinya selalu lambat, kinerja bisnisnya menurun, dan seterusnya. Nah, kita melakukan jenis penelitian. Sekali lagi, mudah-mudahan saudara-saudara cukup bisa memahami yang saya sampaikan, ya, dan artinya saya tidak terlalu cepat menyampaikan. Nah, ini tipe penelitian sesuai dengan tingkat eksplanasi. Tadi saya sudah jelaskan ya di awal, ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Ini karena saya sudah jelaskan, jadi ini saya skip saja. Demikian juga kuantitatif dan kualitatif, saya yakin saudara-saudara juga sudah cukup paham, ya. Biasanya kuantitatif itu terkait dengan teori, kemudian data, kemudian langsung kita melakukan uji hipotesis, apakah menerima atau menolak hipotesis. Sementara kalau kualitatif dimulai dari data, kemudian mengcombine dengan teori-teori yang ada, comes with dilanjutkan dengan penjelasan dan memungkinkan untuk timbulnya teori baru atau satu kebijakan baru. Atau campuran ya, kita sering sebut sebagai mixed method research. Ada kuantinya, ada kualitatifnya. Ini biasanya wajib buat saudara-saudara mahasiswa di level master. Nah ini proses saudara. Ya, proses yang saudara akan lalui atau sedang ya barangkali sedang dilalui karena sudah di tingkat akhir. Saya yakin saudara sudah lalui mungkin yang clarifying research question, identifikasi masalah saudara-saudara bisa juga dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi sebenarnya ini sangat bergantung dengan panduan di masing-masing kampus atau universitas. Ada beberapa kampus yang Anda tidak melakukan problem statement selama ada research question. Nah, saya pikir ini bukan suatu perdebatan yang perlu dilanjutkan, tapi memang
research question itu menjadi indikasi juga dari identifikasi problem yang tepat. Misalnya, saudara tiba-tiba ingin melihat perusahaan yang sudah cukup lama berdiri, bertahun-tahun, tetapi mereknya kenapa tidak cukup kuat? Mengapa brand atau citra mereknya misalnya tidak ada yang mendengar atau brandnya tidak cukup dikenal ya misalnya, atau tidak menjadi pilihan terkait dengan brand preferences misalnya. Nah ini boleh juga statement dimulai dengan mengklarifikasi dalam bentuk pertanyaan. Tentu apapun pertanyaan yang saudara masukkan di sini harus berdasarkan data ya saudara-saudara. Jadi tidak bisa saudara mendengar dari satu sosmed misalnya ya, yang kadang-kadang di sosmed suka bermuatan hoax gitu ya, tanpa ada data, karena saya pernah kemarin diingatkan oleh teman-teman saya yang memang ahli di IT, itu jadi ada kadang-kadang di sosmed itu yang beritanya memang itu bukan berita yang original, bukan berasal dari reputable sources, dan itu memang satu di-share dengan tujuan khusus. Nah ini tolong hati-hati mengambil data, karena keakuratan data ini penting dalam stage pertama ini. Kemudian tentu kita melakukan propose, mendesain, mengkoleksi, ini sama seperti tadi proses yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Bisa lanjut ya, saudara-saudara. Nah, ini yang menarik. Beberapa mahasiswa saya atau rekan-rekan saya kadang-kadang kita suka sharing ya. Sebenarnya kategori riset yang bagus tuh yang seperti apa? Beberapa yang sudah canggih dan ahli bilang, wah dia harus masuk ke dalam jurnal yang bereputasi. Kalau di kami sering rekan-rekan dosen bukan aneh lagi, misalnya ada yang namanya indeks Scopus. Nah, itu jadi dewa ya, Pak Hamdani ya. Semua berurus. Padahal sesimpel ini nih saudara-saudara, riset yang bagus adalah, atau skripsi yang bagus adalah, menurut saya, adalah skripsi yang selesai. Karena kalau nggak selesai, ya jadi nggak bagus. Jadi Anda nggak akan bisa juga memenuhi SOP atau kriteria Anda untuk lulus sebagai mahasiswa kalau riset Anda di-extend atau diperpanjang karena dari segi waktu tidak selesai misalnya. Tentu dalam hal karakteristik benar bahwa riset itu harus jelas, define purpose, tujuannya apa. Harus ada integrasi antara masalah dan tujuan. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Yang diangkat masalahnya apa, misalnya ya, saya ambil contoh, masalahnya kita ingin mengidentifikasi kenapa karyawan-karyawan di perusahaan X banyak atau tidak termotivasi dalam bekerja. Tapi sudah tahu di ujungnya, itu di bab 4-nya tidak membahas faktor-faktor yang membuat mereka tidak termotivasi, tapi menceritakan lagi misalnya kinerja perusahaan buruk, atau bagaimana kinerja perusahaan itu berjalan. Nah ini kan ada ketidaksinambungan antara identifikasi masalah di awal dengan yang dibahas di bab 4 maupun rekomendasi nanti yang disampaikan. Nah ini yang harus hati-hati saudara-saudara, nanti ketika saudara-saudara akan menyelesaikan riset. Jadi kalau di awal, karena kami biasanya para dosen, para examiner, penguji, itu karena kita sudah bertahun-tahun mengajar misalnya ya, jadi kita sudah hafal nih kalau misalnya dilihat chapter 1-nya matching nggak gitu dengan chapter 4-nya dan 5-nya misalnya. Kemudian kita lihat juga chapter 2-nya literatur review-nya atau kajian pustakanya cukup tajam dan relevan nggak. Nah ini contoh good research dalam aplikasi di proses penyelesaian studi atau riset tadi. Nah ini kurang lebih kalau kita tuangkan ke dalam chapter ya atau bab ya, saudara-saudara, ini mungkin hampir mirip ya. Perbedaan nggak terlalu signifikan, tapi harusnya sih hampir mirip ya di setiap kampus, bahwa bab 1 biasanya berisi ini ya, yang tadi kita udah jelaskan. Saya selalu ya, saudara-saudara, ini sharing saja, selalu sekali lagi, kalau
kalau sedang mengajar pun, itu bab 1 itu bisa sampai 7 kali pertemuan. Karena ganti lagi, mengkonfirmasi dan seterusnya. Ini hanya untuk mengidentifikasikan masalah. Nah, biasanya ini penting sekali supaya nanti pada saat proses skripsi, ya seperti mungkin saudara-saudara, ini tinggal lanjut saja. Ya, nah biasanya yang suka lama kalau di bagian satunya ini nggak cukup clear, nggak cukup dalam digali, tidak cukup diskusi, tidak cukup melakukan penelusuran artikel dari studi-studi sebelumnya. Nah, sehingga kita tidak punya posisi yang kuat. Nah, ini yang kadang-kadang gampang nih mencari tahunya. Ketika ditanya gitu, mahasiswa suka, Anda yakin nggak dengan posisi penelitian Anda? Nggak yakin sih, Bu, karena kok saya begini, begitu. Nah, ini yang indikasi bahwa bagaimana Anda melakukan identifikasi masalah, melakukan perumusan masalah, bahkan mengidentifikasi fenomena ini kurang tajam. Itu waktunya kurang banyak. Maksudnya bukan waktu kuliahnya ya, tetapi waktu Anda mengeksplorasi. Ya, jadi kadang-kadang semua ini tidak bisa memang dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya, jadi memang Anda harus punya extra time, ya, waktu di luar untuk bisa menggali lebih jauh di bagian 1 ini. Nah, bagian 1 ini sangat relevan juga ke bagian 2. Nah, kalau di bagian 2 ini adalah Anda mengkaji, jadi melakukan studi pustaka, mencari literatur-literatur terkait dengan fenomena yang akan Anda angkat. Nah, ini artinya bayangkan Anda harus membaca barangkali mungkin ya sehari bisa minimum 3 kali atau 4 jenis artikel yang Anda baca. Tapi saya selalu sharing ke mahasiswa saya bahwa tidak usah dibaca semua artikel satu jurnal sampai Anda menyelesaikan dan memahami abstraknya, karena di abstrak itu ada sinopsis ya saudara-saudara. Jadi itu adalah sinopsis itu adalah ringkasan ya, summary. Ringkasan ini riset bercerita tentang apa ya. Ketika risetnya tidak matching, tentu Anda tidak perlu melanjutkan membaca artikel tersebut. Tetapi kalau di abstrak itu matching, nah itu bisa Anda save ya di komputer Anda lanjutkan nanti untuk Anda perdalam apakah itu akan sesuai dengan kajian yang akan Anda lakukan saat ini. Jadi itu sedikit tips dalam membangun atau menyelesaikan bab 2 ya. Saudara-saudara di sini ada 1 sampai 5 ini sebenarnya merepresent atau mewakili bab ya, bab 1, bab 2 ya, bab 3 metodologi, bab 4 interpretasi dan hasil, kemudian bab 5. Nah, ini yang hampir di semua kampus ini sama. Nah, ini perumusan masalah yang tadi awal saya sampaikan, yang pengalaman saya selalu ketika kita sedang membimbing mahasiswa, bagian ini cukup lama, ya. Bahkan kadang-kadang ketika pada akhirnya tidak matching, akhirnya mahasiswa harus ganti judul atau ganti topik. Di sini contohnya misalnya masalah. Sumbernya adalah dari fenomena. Jadi sekali lagi jangan sampai saudara-saudara salah menginterpretasikan mencari masalah daripada mencari fenomena. Ya. Jadi tadi ya, fenomena itu gejala atau simptom ya yang terjadi, yang menjadi yang mengindikasikan bahwa ini ada masalah. Ya, sama nih seperti misalnya kalau di ilmu kesehatan, simptom masalahnya bukan pusing. Ya. Pusing-pusing itu adalah satu simptom. Pasti ada masalahnya kan ya saudara. Sebenarnya itu fenomena gejalanya. Nah, masalahnya adalah apakah pusing itu disebabkan misalnya oleh kadar gula yang berlebihan atau kadar denyut nadi atau detak jantung atau kondisi organ-organ lain yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, itulah masalahnya. Tetapi fenomenanya adalah itu tadi, kok saya tiba-tiba setiap jam sekian pusing gitu. Bukan setiap tanggal 30 pusing ya, saudara-saudara misalnya.
Kenapa Bu, saya setiap tanggal 28, tanggal 30 itu pusing. Ya, itu lain lagi ya. Itu fenomena yang merupakan bagian dari keseharian kita misalnya. Tapi kembali lagi, kalau fenomena di bisnis adalah misalnya kita lihat mengapa konsumen kita makin lama makin hilang. Mengapa komplain di perusahaan kita makin lama makin tinggi. Mengapa distribusi dalam proses distribusi produk-produk kita ke konsumen atau dari vendor ke kita itu mengalami banyak keterlambatan. Nah, itu fenomena-fenomena yang datanya harus saudara-saudara cari. Karena harus dimulai dari situ sehingga kita bisa mengkaji masalah yang sebenarnya ada. Nah, untuk itu di dalam perumusan masalah biasanya hal-hal yang dilakukan kita mencari latar belakang, ya kan? Kemudian kita melakukan isolated daripada problem itu sendiri. Dan jangan lupa setiap masalah itu atau ketika Anda sudah menyelesaikan atau mengidentifikasikan fenomena dengan baik, lalu mendapatkan masalah yang disuspek, sekali lagi saudara-saudara, masalah ini belum tentu masalah yang sebenarnya terjadi. Jadi kita selalu disebut sebagai diduga hal ini disebabkan oleh X, ya. Jadi itu pendugaan masalah. Karena kita perlu melakukan uji lebih jauh nanti apakah dugaan kita tersebut bisa diterima atau tidak. Ya. Jadi misalnya komplain tinggi diduga proses pelayanan customer service kita tidak baik. Diduga, ya, pendugaan itu yang kita sebut masalah dan ini terkait dengan apa yang kita sebut sebagai variabel. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, tadi saya sudah jelaskan ini ya, jadi kadang-kadang tidak dituangkan problem statement, dituangkannya dalam bentuk masalah. Ini lebih lanjut ya, saudara-saudara. Jadi pada di bab 1, ya, semoga saya doakan nih saudara-saudara sudah melampaui fase ini ya, karena fase ini yang sangat challenging sekali lagi, even ketika saya sendiri juga harus melakukan riset, fase ini fase yang sangat tahap yang sangat challenging ya, sangat besar gitu tantangannya. Suatu saat saya pernah melakukan riset yang menurut saya itu cukup mengandung kebaharuan atau di dalam riset kita sebut sebagai novelties. Tetapi ketika kami presentasikan di dalam suatu forum ilmiah, ternyata sebelumnya sudah dilakukan studi yang ternyata hampir mirip. Nah, ini makanya kalau kajian pustaka atau studinya tidak cukup kuat, nah itu kita tidak bisa mengklaim bahwa riset kita mengandung keterbaruan. Nah, ini biasanya kalau semakin tinggi nanti ya pendidikan ketika Anda ingin melanjutkan further studi atau studi lanjut, itu biasanya kriteria risetnya makin dalam ya. Jadi kajiannya dan seterusnya makin besar. Nah, jadi diidentifikasi masalah seperti yang saya jelaskan tadi, Anda sudah tahu ya fenomenanya, kemudian Anda rumuskan ya, mengangkat masalah yang paling urgent. Nah, kadang-kadang kita itu ingin memasukkan semua masalah ya menjadi satu. Ya, misalnya komplain yang tinggi itu disuspek diduga terjadi karena A, ya, misalnya tidak ada customer service. B, ya misalnya komplain besar karena produknya yang dijual tidak enak. Komplain terjadi yang ketiga, C, itu adanya kita tidak ada teknologi yang mumpuni untuk bisa menunjang kinerja atau proses satu aktivitas misalnya. Nah, itu ada 3 tuh ya saudara. Nah, ini jangan salah gitu. 3 sudut pandang ini itu juga bisa menimbulkan kompleksitas di riset kita. Jadi kita harus pilih mana yang paling mengangkat masalah yang paling urgent, yang mendekati fenomena atau simptom gejala-gejala yang tadi kita sebutkan di awal. Jadi kalau Anda ingin melihat bahwa tingkat komplain atau tingkat keluhan pelanggan ini mau Anda kaitkan dengan misalnya proses atau strategi service, strategi pelayanan, Anda fokuskan saja ke strategi pelayanan. Kita suspek bahwa perusahaan tersebut masih belum menjalankan strategi pelayanan yang baik. Jangan sekali-kali Anda jumping bahwa
tingginya tingkat komplain adalah karena ketidakpedulian manajemen. Nah itu udah jumping ke hal lain tuh. Nah ini yang nanti Anda sulit gitu membuktikan, karena ingat ya tadi tujuan riset adalah kita ingin kalau saudara masih ingat tadi tujuannya bisa to prove, ingin membuktikan, to verify, atau to develop. Nah ini sangat berpengaruh dengan rumusan masalah. Demikian tujuan, ya. Ini harus relevan. Biasanya kalau misalnya masalahnya adalah to identify, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya keluhan, misalnya ya, saya ambil contoh rumusan masalahnya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya keluhan. Nah, tentu tujuannya adalah terkait dengan hal tersebut, ya. Yang tadi saya sebutkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja itu termasuk ke dalam tujuan. Nah, rumusan masalahnya adalah ditemukan tingkat komplain yang tinggi, tingkat keluhan yang tinggi pada divisi. Saudara sebutkan divisinya apa, atau seksinya apa, departemennya apa. Pada departemen, misalnya kalau satu hotel, departemen kantor depan, ya, atau front office, atau departemen teller, misalnya di bank, ditemukan tingkat komplain nasabah yang cukup tinggi pada departemen atau pada section teller di bank XYZ. Itu bisa kita jadikan rumusan masalah. Akan tetapi ingat, klaim tersebut harus didukung oleh data. Jadi Anda tidak boleh mengklaim rumusan tersebut tanpa ada data, ya, karena itu sama dengan hoax, ya, jadinya tidak ilmiah lagi. Ya, jadi itu yang harus. Nah, sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat komplain, ya, tingginya tingkat keluhan customer atau nasabah pada divisi atau departemen teller di bank XYZ. Mudah-mudahan sampai sini saudara cukup paham, ya. Mohon izin sebelum melanjutkan Ibu untuk videonya diaktifkan lagi. Oh ya, baik, maaf. Ya. Saya. Oh, sudah ya? Ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya masih waktu ya Pak. Ini udah jam berapa ya? Biasa kalau sudah panjangan ngomong suka lupa waktu. Oke, masih jam. Kita sampai jam 1 ini termasuk rekan-rekan bisa bertanya nanti Pak, atau apa? Ya, nanti kita buka sesi pertanyaan. Tapi saya lihat di tiga chat pertama dulu, nanti dipanggil mahasiswanya. Baik. Jadi saya lanjut dulu ya Pak. Ya. Oke. Mungkin agak dipercepat lagi. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, sumber-sumber permasalahan dalam penelitian bisa dari kehidupan sehari-hari maupun dari penelitian sebelumnya. Jadi saudara-saudara bisa juga mengambil dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu untuk bisa menjadi sumber gitu Anda dalam mengembangkan atau mengidentifikasi problem. Ini permasalahan yang baik apabila semua data, intinya kalau datanya semua tersedia, permasalahan itu bisa menjadi cukup signifikan. Problem approach ini sama ya seperti tadi, menjawab masalah. Ini tipe pemecahan masalahnya ini ada di chapter 4 sebenarnya. Saya tidak angkat ini. Stage 1 ini tadi sudah kita bahas ya, saudara-saudara, bagaimana kita mengidentifikasikan masalah dari suatu fenomena. Ini mohon maaf sekali,
Ini sebab cukup jelas ya, tapi saya nggak punya versi bahasa Indonesianya. Ya, tapi saya yakin ini mudah sekali ya terminologinya atau kalimatnya. Clarifying research question tadi udah kita bahas ya, mengklarifikasi pertanyaan riset ya tadi. Pertanyaan riset adalah mencerminkan problem yang kita yang berhasil kita identifikasi dari suatu fenomena. Kemudian ini yang penting di sini, kadang-kadang bisa juga saudara-saudara melihat mengidentifikasi pertanyaan riset itu dari dilema yang dihadapi manajemen saudara. Jadi misalnya saudara berhasil mendapatkan network dari perusahaan dan perusahaan bingung apakah dalam strategi marketingnya atau dalam strategi SDM-nya dia meningkatkan promosi dengan mengirimkan karyawan-karyawannya studi, atau lebih baik dia memberikan insentif berupa uang untuk bisa meningkatkan motivasinya. Nah, ini yang kita sebut sebagai manajemen dilema. Nah, ini juga bisa dijadikan acuan atau awal kita untuk membangun suatu riset. Stop. Base. Lihat.